Selamat malam Pak Yongki dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang apa itu Chrome Operating System atau yang biasa disebut dengan Chrome OS. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Agus Kurniawan, yang kedua ada saya sendiri, Kurnian Kokanda, dan yang ketiga ada Winderson. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang Chrome OS. Nah, di situ kita bisa lihat kan Chrome Operating System atau Chrome OS, mendengar kata Chrome kita udah pasti tidak asing lagi dengan yang namanya browser atau yang biasa kita sebut dengan bah Google yang sudah dipakai orang 2,3 miliar pengguna di seluruh dunia. Nah, Chrome OS kali ini merupakan sistem operasi yang dibawa oleh Google Incorporated dan munculnya di sekitar tahun 2008-2009-an. Chrome OS bukan sembarang OS. OS ini hanya berjalan pada hardware khusus yang telah bekerja dengan Google dan muncullah produk yang namanya Chromebook. Chromebook ini bisa dikatakan dia seperti laptop. Dan ada juga namanya Chromium OS, di mana OS ini dirilis oleh Google sebagai source code dari Chrome OS yang dapat diotak-atik atau dimodifikasi dengan note bahwa Chromium OS ini tidak mendapat update otomatis, tidak seperti Chrome OS. Jadi kalau bisa dibilang Chromium OS ini versi free-nya, versi gratisannya. Nah, ada juga Chrome OS ini merupakan OS yang lumayan simpel dan ringan. Jika tidak pernah mencicipi OS ini, kita akan merasakan sensasi seperti menggunakan Android. Nah, kita tahu bahwa Android dan Chrome OS lahir dari perusahaan yang sama, yaitu Google. Yang berbeda hanya developer. Chrome OS ini juga menarik karena aplikasi dan data aplikasi user tersimpan dengan teknologi cloud. Oke, kemudian kita akan menjelaskan tentang sejarah Chrome OS yang akan dijelaskan oleh Winderson. Oke, kita mulai membahas tentang sejarah pada Chrome OS. Jadi pada tanggal 7 Juli 2019, Chrome OS itu digambarkan sebagai OS yang semua penyimpanannya berbasis cloud. Jadi data user itu disimpan dalam cloud. Ini merupakan salah satu teknologi, memang bukan baru, tapi itu sempat membingungkan salah satu pendiri dari Google, si Sergey ya. SERGEY Bin. Nah, terus pada tanggal 19 November 2009, Google itu mulai merilis source code Chrome OS yang seperti tadi ada dijelaskan oleh Kurniawan, yaitu Project Chromium OS. Jadi Chromium OS ini adalah source code gratis yang dapat diotak-atik oleh developer lain. Jadi misalnya mau tambahkan fitur ini itu atau mau menambah tampilan, jadi di Chromium ini, tapi official. Tapi yang seperti dibilang Kurni tadi, bahwa Chromium OS ini tidak dapat atau tidak mendapatkan update otomatis, tidak seperti Chrome OS. Nah, di tanggal segini juga muncul bentuk awal mula Chrome OS. Versi berapa, saya lupa. Nanti kalian boleh tanya di kolom komentar. Nah, di Februari 2010, perkembangan Chrome OS ini mulai beralih dari Ubuntu ke Gentoo Linux. Kenapa? Karena di sini mereka ingin menggunakan manajer paket. Manajer paket ini apa sih? Itu adalah sistem atau program yang memudahkan penggunaan atau mengurus paket-paket dengan memasang dan melacak dependensi untuk memperbarui perangkat lunak secara otomatis. Jadi ya seperti yang dibilang tadi, Chrome OS ini kan turunan dari Linux. Jadi nggak jauh-jauh dari Linux. Dan Chrome OS ini kan sama seperti Android. Hampir sama, bukan sama. Jadi pada April 2012 ada pembaruan interface dan muncullah Aura. Dan berikutnya kita akan mulai atau kami akan memperlihatkan salah satu dari iklan Chromebook yang menggunakan Chrome OS. Berikut cuplikannya. More and more of what you use your computer for is actually happening in the cloud. So, since people are rethinking the way they do things, we rethought the computer as the Chromebook. The always new computer. Chromebook doesn't slow down or need upgrades, so you're always using the fastest, most secure version. And you're always one click away from the best new stuff.
chat face to face, edit photos and videos, even in HD, work together in real time, or get down to the really important things. In fact, there are thousands of apps to help you get it all done without waiting for updates, rebooting, or, well, you know, and it's fast. Chromebook boots in seconds. It has virus protection built in, and you're connected to the cloud. So your stuff is everywhere you need it to be, safe and secure, and always right at your fingertips. You can work anywhere with your Chromebook, online, offline, on a plane, on a train, in a tree. With your always updated, always safe, always fast, always new Chromebook. Nah, tadi kalian sudah melihat iklan tentang Chrome OS sebelumnya. Kali ini kita akan memasuki kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS. Apa aja sih kelebihan kekurangannya? Ya, kita mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama, UI-nya tuh sangat sederhana dan mudah digunakan. Ya, lanjut lagi, baterai yang tahannya lebih lama, dapat digunakan secara offline, fitur backup yang otomatis, verified boot dapat membuat terhindar dari malware, bootingnya yang cepat, dan terintegrasi dengan Android dan IDM. Apa sih kekurangan dari Chrome OS? Yang pertama, untuk mencicipinya hanya bisa lewat Chromebook. Kalau kalian ingin coba Chrome OS kayak gimana, mungkin kita bisa menggunakan Chromium OS untuk alternatifnya. Tidak dapat menjalankan aplikasi pihak ketiga. Ketergantungan atau penggunaan internet yang lebih besar. Tidak dapat menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak sumber daya seperti foto atau video editing. Jadi sangat-sangat terbatas penggunaan aplikasi di Chrome OS. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai Chrome OS. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung diajukan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya.